Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Amukan si jago merah menghanguskan belasan rumah warga di permukiman padat di Kota Makassar. Lagi-lagi soal pelecehan seksual, seorang guru SD ditangkap karena diduga mencabuli seorang remaja di Kota Makassar. Diterjang ombak besar, sebuah kapal motor tenggelam di perairan Kabupaten Takalar. 5 orang hilang. Kelangkaan bahan bakar minyak subsidi jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Toraja Utara diduga terjadi akibat ulah tangan jahil. Pasalnya, pengepul melakukan pembelian dengan menggunakan tangki kendaraan yang dimodifikasi. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Toraja Utara. Bahkan antrean truk dan kendaraan niaga lainnya mengular hingga ke luar SPBU. Sejumlah pengemudi sengaja memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan demi mendapatkan BBM solar. Hal ini terjadi lantaran bahan bakar minyak subsidi jenis solar ini sulit didapatkan. Kelangkaan diduga terjadi karena adanya ulah pengepul yang melakukan pembelian solar berulang kali dengan menggunakan tangki kendaraan yang sudah dimodifikasi. Dengan tangki modifikasi, pengepul bisa berulang kali melakukan pembelian. Aksi ini juga diduga dilakukan bersama pegawai SPBU yang nakal. Tentu hal ini sangat merugikan para pengendara, terutama sopir kendaraan logistik yang harus menunggu berjam-jam bahkan hingga bermalam untuk mendapatkan BBM solar. Ini sudah lama Kak, solar tidak ada? Sudah lama. Jadi kalau mau ambil solar ke sini mulai antri jam berapa? Antri kadang jam 10 malam, pagi-pagi jam 7. Sudah antri memang? Sudah antri memang. Biasa tidak dapat atau gimana? Biasa kebagian? Biasa tidak dapat. Biasa tidak dapat? Ya. Nah kalau tidak dapat bagaimana? Tidak beroperasi? Tidak beroperasi. Sementara itu pihak Pertamina menegaskan akan menindak SPBU yang tidak menaati aturan. Sanksi tegas menanti karyawan yang terbukti bekerja sama dengan pengepul. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara. Tim Pengendalian dan Pengawasan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Makassar melakukan sidak ke salah satu pabrik olahan ikan tuna di kawasan industri Makassar. Inspeksi ini dilakukan setelah petugas menerima laporan adanya zat berbahaya dalam produk olahan ikan. Dengan menggunakan pakaian tertutup, petugas memeriksa proses pembuatan produk olahan ikan tuna di sebuah pabrik di kawasan industri Makassar. Dalam pemeriksaan ini, petugas melihat langsung bahan hingga proses produksi pengolahan ikan tuna yang hendak diekspor dan mencoba langsung olahan ikan tuna yang hendak dikirim untuk memastikan olahan tersebut tidak mengandung bahan tambahan berbahaya. Sidak ini dilakukan setelah petugas menerima aduan masyarakat terkait penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produk kemasan ikan laut. Dari hasil pemeriksaan, bahan tambahan yang digunakan bukanlah sodium benzoat, melainkan garam dan sodium bikarbonat yang tidak berbahaya dan diperbolehkan sesuai dengan aturan dan standar negara tujuan ekspor. Ya, jadi terkait dengan adanya aduan dari masyarakat mengenai penggunaan bahan kimia berbahaya di PT NNS ini, kami dari Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan, itu bersama-sama melakukan kunjungan ke PT NNS ini untuk melihat dan mengkonfirmasi apakah benar ada bahan tambahan pangan yang berbahaya yang digunakan di sini. Diketahui sodium benzoat ini digunakan sebagai bahan pengawet untuk mencegah makanan berjamur. Namun zat ini dapat meningkatkan risiko peradangan, stres oksidatif, obesitas dan alergi bila penggunaannya melebihi dari takaran. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.
Jelang Pilkada 2024, Kapolda Sulawesi Selatan mengecek kesiapan Pilkada 2025 serentak di Sulawesi Selatan. Salah satunya dengan mengunjungi kantor KPU Sulsel. Mengawali tugasnya sebagai Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Yudiawan Wibisono melakukan kunjungan ke Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Kamis siang. Di hadapan komisioner KPU Sulawesi Selatan serta perwakilan KPU di 24 kabupaten dan kota, Kapolda mengecek kesiapan maupun tahapan pilkada serentak yang sementara sudah berjalan. Dalam kunjungan itu, Kapolda juga mengingatkan penyelenggara pemilu serta aparat untuk bekerja sesuai aturan dan berintegritas untuk menyukseskan pilkada serentak di Sulsel dan menurunkan indeks kerawanan pemilu di Sulawesi Selatan. Kalau sekarang kan berdasarkan pengumuman Bawaslu kan Sulawesi Selatan peringkat indeks kerawanan pemilunya nomor 4. Nah, makanya akan kita usaha dengan sekuat mungkin dengan seluruh jajaran masyarakat, bantuan masyarakat, peran serta masyarakat kita akan turunkan. Jadi kita pastikan apa? Pastikan bahwa penyelenggaraan pemilu oleh KPU akan laksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada. Jangan sampai terjerat dengan pelanggaran hukum yang lain. Kemudian termasuk juga anggota kami yang ada di daerah yang mengawal para paslon dan lain sebagainya, jangan sampai melanggar tindak pidana pemilu. Untuk penguatan pada netralitas, penyelenggara harus berintegritas, begitu juga pesan yang disampaikan untuk semua aparatur kepolisian. Alhamdulillah ini adalah bagian daripada upaya kepolisian dalam menyukseskan pilkada serentak. Untuk pelaksanaan pemilu di Sulawesi Selatan, kepolisian daerah akan menurunkan 2/3 kekuatan untuk melakukan pengamanan. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Ya, jelang pemilihan kepala daerah serentak 2024, sejumlah logistik pemilu sudah mulai tiba di KPU Kabupaten Maros. Seluruh logistik yang tiba akan disortir terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke seluruh kecamatan di wilayah Maros. Satu persatu logistik pilkada tiba di kantor KPU Kabupaten Maros pada Jumat siang. Dalam pengiriman kali ini, KPU Maros menerima 1.236 kotak suara, 2.416 bilik suara, 1.208 botol tinta, 7.800 buah kabel tis, serta 29.224 keping segel. KPU Maros menyebut jumlah kotak suara dan bilik suara yang diterima sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan logistik pemilu di Kabupaten Maros. Seluruh logistik pemilu yang sudah tiba akan disimpan di gudang logistik KPU Maros. Jika seluruh logistik sudah lengkap, pihak KPU akan kembali melakukan penyortiran dan pelipatan sebelum kemudian distribusikan ke seluruh kecamatan. Ini nanti akan dirakit atau akan kami rakit di gudang atau aula yang kami punya. Itu setelah dirakit nanti akan dimasukkan logistik lainnya ke dalam kota, kemudian didistribusikan. Kita upayakan pas datang surat suaranya kami akan lakukan sorlip atau penyortiran dan pelipatan. Setelah penyortiran dan pelipatan masih banyak yang belum termasuk formulir-formulir, tapi sejauh ini itu masih ada. Sementara itu, pengiriman surat suara dijadwalkan akan diterima KPU pada awal November 2024 mendatang. Karena saat ini, surat suara masih dalam proses pencetakan. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.